لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita sampai kepada babu ma yaqra'uhu fi salatil witri wa ma yaquluhu ba'daha. Bab apa yang dibaca ketika kita sholat witir. Surat apa yang dibaca ketika kita sholat witir, dan apa yang juga dibaca setelahnya. Ya. Biasanya kita kan ketika sholat witir itu kadang imam membaca 3 qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Di dalam kitab ini dijelaskan apa yang dibaca ketika sholat witir. Ya. As-sunnah liman autara bi 3 raka'atin. Sunnahnya, kata Al-Imam An-Nawawi, bagi yang sholat witir 3 rakaat, ya, yang 3 rakaat ini tentu berbeda nanti kalau witirnya 1 rakaat atau lebih, ya. Yang biasa kita lakukan 3 rakaat, karena sholat witir itu tidak hanya satu rakaat atau 3 rakaat, ada bilangan-bilangan ganjil lainnya. Jadi ayyaqra'a fi al-ula ba'da al-Fatihah. Jadi rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, maka bacaannya adalah sabbihisma rabbikal a'la. Itu. Ini bacaan pertama di dalam sholat witir rakaat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu di rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang dibaca. Jadi nanti ketika sholat witir, baik sholat witir sendirian atau sholat witir mengimami orang di sholat malam atau di sholat tarawih, maka yang kedua adalah sunnahnya qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat yang ketiga bacaannya adalah qul huwallahu ahad. Begitu. Kemudian setelah itu ditambah lagi qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang ketiga adalah qul a'udzu birabbin nas. Jadi di rakaat yang terakhir itu membaca 3 qul. Setelah di pertama sabbihisma rabbikal a'la, kemudian qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua, kemudian di rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian juga qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Yang dirahmati Allah, itu yang dibaca. Kemudian apabila di rakaat pertama itu lupa membaca sabbihisma rabbikal a'la, begitu, atabiha ma'aqul ya ayyuhal kafirun fi ats-tsaniyah, begitu, maka boleh kemudian membaca qul ya ayyuhal kafirun di pertama, kemudian di yang kedua. Itu yang disampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, itu bacaan sholat witir. Jadi kita tahu kalau sholat witir itu adalah sunnahnya bacaannya itu. Kemudian warwaina fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa ghairihima bil isnadi sahih,
Dan kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai bahwa ada hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri. Jadi Rasulullah kalau salat witir kemudian salam, selesai mengerjakan salat witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus ya. Dan di riwayat Imam An-Nasai dan juga Ibnu Sunni, beliau membaca 3 kali Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ini yang dibaca, pujian kepada Allah setelah membaca sholat witir. Agar sempurna sunnahnya, maka setelah salam sholat witir dibaca zikir ini, Subhanal Malikil Quddus. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha merajai, kemudian juga yang maha suci. Dibaca 3 kali, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian ternyata juga masih ada lanjutan doanya yang disampaikan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya, dan juga Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Gitu. Jadi ini bacaannya ketika kita di akhir atau di selesai sholat witir, setelah membaca Subhanal Malikil Quddus, kemudian Subhanal Malikil Quddus, kemudian Subhanal Malikil Quddus. Ini jamaah rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika membaca sholat witir. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian satu lagi kata babu ma yaquluhu ba'da sholatil maghrib. Apa yang dibaca setelah mengerjakan sholat maghrib. Dulu biasanya orang tua kita sering mengatakan jangan keluar maghrib begitu. Biasanya anaknya disuruh masuk, atau orang dahulu itu merasa tidak nyaman kalau anggota keluarganya berada di luar ketika sholat maghrib. Ya, sering menegur kita begitu, kalau maghrib itu jangan di luar rumah, segera pulang gitu. Jamaah rahimakumullah. Ternyata memang ada doanya untuk di sholat maghrib itu. Di sholat maghrib itu kita diminta berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apa doanya? Hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Jadi Rasulullah itu ketika maghrib begitu, itu Rasulullah kemudian membaca doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami atas agamamu. Ini doanya ketika di maghrib. Mungkin ini adalah doa untuk perlindungan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diminta untuk membaca doa ini? Ya. Kata beliau, yatakaffalunahu minasyaitani hatta yusbih. Begitu. Untuk supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan setan sampai di subuh hari. Jamaah rahimah. Jadi benar orang tua kita dulu untuk tidak keluar di maghrib semua ditutup, kemudian masuk sebelum azan maghrib itu orang-orang minta masuk ke dalam rumah, jendela ditutup, kemudian pintu ditutup. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yatakaffalunahu minasyaitani hatta yusbih, supaya kita dilindungi dari keburukan-keburukan setan sampai di subuh harinya. Ya. Makanya doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
Ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami dalam agamamu. Begitu. Nah, ditambahkan kemudian ya supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bebas daripada keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh setan, iblis yang bergentayangan begitu di maghrib ataupun di waktu maghrib. Karena di dalam keterangan yang lain, setan, jin itu senantiasa berkumpul di dua pertemuan waktu atau di dua pertemuan tempat. Ya. Dua pertemuan waktu itu adalah waktu sore ke waktu malam. Kemudian di dua pertemuan tempat, salah satunya adalah pertemuan antara daratan dan lautan, itu di pantai. Ya rahimahullah. Nah, kemudian kita diminta untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini bacaan-bacaannya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.